Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Baiklah, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ya nak. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Simak baik-baik ya nak videonya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan WA ustazah. Itu cerita yang berupa kumpulan-kumpulan gambar yang diberi keterangan teks untuk penjelasan ceritanya. Dalam bidang pendidikan, biasanya komik digunakan sebagai media pembelajaran. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke tujuan komik. Ada 3 ya. Yang pertama, untuk mengembangkan kreativitas seseorang dengan menggunakan gambar, serta mengembangkan daya imajinasi. Nah, biasanya tuh komik tuh kadang suka ada yang sesuai kayak pembuatnya pengen aku pengen bikin komik sesuai imajinasi, misalnya dia habis mimpi apa atau apa, dia lagi ngelihat kejadian apa terus dia dibikin komik seperti itu kan mengembangkan kreativitas dan juga mengembangkan daya imajinasi seseorang seperti itu. Terus yang kedua, untuk mengaplikasikan seni ke dalam komik atau karikatur. Yang ketiga, untuk menjadi hiburan masyarakat, terus anak kecil juga, kayak ya komik anak-anak juga ada. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Fungsi komik itu apa sih? Nah, fungsi komik dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, sebagai sarana memberi informasi dan edukasi. Media yang dapat menghibur bagi pembaca, melakukan pengungkapan ekspresi atau pesan penulisan kepada khalayak ramai, kepada orang-orang maksudnya seperti itu. Terus ciri-ciri komik itu apa? Nih, ciri-ciri komiknya. Yang pertama, berfungsi untuk menyampaikan cerita yang mengandung pesan, informasi dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, gambar dan teksnya proporsional, sehingga membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung dalam kegiatan ceritanya. Nah, kayak misalnya kita kalau baca tuh suka terbawa alur gitu, seperti kayak misalnya, oh iya ini karakternya mirip banget sama kenyataan kita. Oh ini karakternya mirip banget, alur ceritanya mirip banget kayak yang kita sedang alamin, seperti itu kan. Terus yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dipahami. Biasanya emang komik itu kan simple gitu ya. Ada komik yang berkelanjutan, ada juga yang enggak, dan biasanya cukup kata-katanya itu ya kata-kata sehari-hari kita aja gitu. Terus umumnya isi cerita komik bertema pahlawan yang membuat pembacanya mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Misalnya gitu tuh, kayak misalnya komik apa ya? Komik tentang superhero, misalnya dari Indonesia apa Gatot Kaca, misalnya seperti itu. Ciri komik yang lain yaitu penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam ceritanya. Ya kayak sederhana aja gitu, nggak usah yang rumit-rumit, karena kan biasanya komik itu kan emang buat menyampaikan sesuatu gitu. Jadi ya sesuai dengan konteksnya juga gitu kan. Terus yang keenam, terdapat humor yang disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan umumnya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah ini tuh kalau komik humor tuh rata-rata kayak ya yang beredar di masyarakat aja gitu, misalnya kayak misalnya lelucon yang sedang lagi viral atau yang sedang lagi hangat-hangatnya di masyarakat, kadang suka dijadikan komik seperti itu. Terus yang ketujuh, teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung. Nah, misalkan suka kalau ada komik itu ada gambar, misalnya percakapan berdua gitu. Terus nanti di atasnya ada kayak gelembung, kayak awan-awan gitu. Nah, di situ tuh biasanya tuh untuk menaruh teks-teksnya seperti itu ya. Nah, jenis komik tuh, maaf ini Bapak salah ya. Harusnya ada 3. Yang pertama media, genre, dan cerita. Kita masuk ke jenis komik media dulu. Nah, ada komik strip. Komik strip merupakan jenis komik yang hanya terdiri dari beberapa gambar saja. Nah, akan tetapi jika dilihat dari isi komiknya, ini menggunakan gagasan yang sangat utuh seperti itu. Ada lagi nih, komik buku.
Nah, komik buku tuh biasanya tuh kayak satu buku itu tuh satu cerita gitu. Maksudnya tuh satu alur. Jadi kan biasanya komik tuh kan dalam beberapa kotak itu selesai gitu kan. Ada yang selesai, ada yang berkelanjutan, misalnya episode sekian. Nah, komik buku tuh seperti itu. Jadi dalam satu buku itu tuh ceritanya misalnya tokohnya satu aja gitu, dia doang. Seperti itu. Terus ada juga komik online. Nah, komik online tuh yang sekarang sudah kita, yang mungkin kalian juga ada yang sering baca webtoon ya seperti itu, atau situs-situs yang lain yang online yang kita bisa baca komik secara online seperti itu. Bapak akan membahas gangguan atau penyakit pada organ gerak aktif manusia, yaitu otot. Penyakit atau gangguan pada otot yang pertama adalah tetanus. Tetanus merupakan kejang atau kaku otot yang disebabkan karena infeksi bakteri Clostridium tetani yang masuk melalui luka pada tubuh manusia. Bakteri yang masuk melalui luka tersebut bisa masuk melalui tubuh yang tertusuk paku atau jarum. Yang kedua, bisa melalui kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, bisa melalui luka tubuh akibat terbakar. Kemudian yang keempat, bisa melalui gigitan hewan. Penyakit yang kedua adalah distrofi otot. Distrofi otot merupakan penyakit pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini merupakan penyakit genetik atau keturunan, sehingga anak terlahir dengan cacat otot atau kelumpuhan. Gangguan otot yang ketiga adalah hipertrofi. Hipertrofi merupakan pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Dapat kalian lihat pada gambar, otot manusia terlihat besar karena memang seseorang ini melatih dirinya dengan bekerja, beraktivitas secara terus-menerus, dan tentunya aktivitas itu berat, sehingga membentuk otot-ototnya menjadi lebih besar. Gangguan otot yang keempat adalah kaku leher atau dikenal dengan istilah stiff. Stiff merupakan gangguan pada otot leher yang terasa kaku. Mengapa bisa kaku? Biasanya karena gerakan yang salah atau karena hentakan yang mendadak, sehingga terjadi gangguan pada otot leher yang menyebabkan otot leher terasa kaku. Gangguan yang kelima adalah atrofi otot. Atrofi otot ini merupakan kelainan yang berupa otot mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Penyebab atrofi otot adalah penyakit yang merusak sel saraf otot, makanan yang buruk, maupun sirkulasi udara yang buruk. Akibat dari kerja fisik yang terlalu keras. Gangguan pada otot yang ketujuh adalah miastema gravis. Miastema gravis merupakan kondisi ketika otot berangsur-angsur mengalami penurunan kemampuan untuk berkontraksi, sehingga menyebabkan kelumpuhan pada seseorang. Ini mengenai jenis-jenis komik
dan kelainan yang terjadi pada organ gerak aktif. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.